Hai, aku mau cerita lagi nih. Kalian gak bosen kan dengerin suara aku? Semoga aja enggak ya. Kalau bosan, ya udah, gak usah didengerin. Kamu berhak menentukan pilihanmu. Buat kamu yang gak pernah bosan dengerin aku, makasih ya. Kalian punya gak sih sahabat yang pendiam banget? Saking pendiamnya nih, susah banget buat dia bergaul. Tapi kalau sama sahabatnya, cerewetnya minta ampun. Dan ada satu hal yang membangunkan. Aku tahu kisah relationship-nya dia nih dari cerpen yang beberapa bulan lalu dia tulis. Dia nih tipe cewek yang gak suka cerita dia lagi deket dengan siapa, dia sedang tertarik sama siapa. Enggak sama sekali. Beda banget sama aku. Yang kalau lagi tertarik sama orang, ya aku bilang ke sahabat-sahabat aku. Sebut aja namanya Sinta. Aku nggak pakai nama asli ya, karena katanya privacy. Jadi, aku bakal ceritain ke kalian cerpen yang dia tulis dengan tokoh utama Sinta. Sebenarnya cerpennya dia nih nggak seluruhnya kisah nyata. Ya sebenarnya lagi nih, beberapa penulis tuh nggak mau secara gamblang nulis kisah hidupnya lengkap sama persis. Tapi sembunyi-sembunyi menyisipkan perasaan yang mereka rasain saat kejadian-kejadian tertentu. Kayak kisah Sinta ini, kisah seorang cewek yang jatuh cinta sama sahabatnya sendiri. Kalian pasti pernah ngalamin ini. Dan jujur, itu nggak enak banget. Sore itu, Sinta dan Rafiq menghabiskan waktunya di sawah yang terletak di antara perbatasan desa. Tidak jauh dari rumah Sinta. Beberapa petak padi yang menghijau, serta hembusan angin sepoi-sepoi, membuat mereka betah berada di sawah, sembari menunggu matahari tenggelam di ufuk barat, yang kemudian disambut oleh indahnya senja. Sinta dan Rafiq duduk di sebuah gubuk kecil, membicarakan rencana mereka untuk melamar pekerjaan di sebuah sekolah negeri di kecamatan tempat tinggal Sinta. Ketika mereka tengah mengobrol, handphone Rafiq berdering. Dia segera mengangkatnya, dan tampak menjauhi Sinta. "Sin, aku angkat telepon dulu ya," kata Rafiq sembari beranjak dari tempat duduknya. Sinta mengangguk sambil mengerutkan dahinya, menandakan dia bingung, tidak seperti biasanya sahabatnya seperti itu. Rafiq mengangkat telepon dari siapa ya? Sepertinya telepon dari seseorang perempuan, tapi siapa dia? Rafiq tidak pernah cerita sebelumnya. Biasanya dia selalu cerita mengenai apapun itu denganku, gumam Sinta. Sembari menunggu Rafiq, Sinta membantu petani untuk mengusir burung yang mencoba memakan beberapa padi yang mulai berisi. Sinta masih dipenuhi tanda tanya, hatinya tampak tergores. Namun, Sinta sadar dia tidak lebih dari seorang sahabat yang tidak sepatutnya bersedih jika sahabatnya mempunyai seorang teman perempuan. "Ngapain, Sin? Ngusir burung kok sambil ngelamun? Burungnya bukan pergi, tapi datang tuh, lihat." Ledek Rafiq sambil tertawa kecil membuat Sinta kaget
dan tersadar dari lamunannya. Ih, apaan sih Rafiq? Ganggu aja. Tadi telepon dari siapa, Fik? Sepertinya senang sekali, tanya Sinta tanpa menoleh ke arah Rafiq. Teman, kata Rafiq dengan muka datar. Oh, jawab Sinta dengan wajah yang tampak gembira. Tetapi tidak dengan hatinya. Masa iya? Menerima telepon dari teman kok sampai menghindar gitu? Ah, sudahlah. Tidak ada pentingnya bagiku memikirkan itu. Gumam Sinta dalam hati. Sinta dan Rafiq bertemu sejak di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi, Sinta dan Rafiq tidak jarang satu kelompok dalam mengerjakan tugas makalah maupun tugas lainnya. Sinta dan Rafiq mengikuti beberapa organisasi di kampusnya. Mereka cukup aktif di beberapa kegiatan kampus, mulai menjadi peserta hingga panitia pelaksana. Bagi Sinta, Rafiq merupakan sosok yang cerdas, bertanggung jawab, selalu menolong siapa saja yang membutuhkan bantuannya, termasuk dirinya. Sejak Sinta mengenal Rafiq, dia selalu mengiyakan jika Sinta meminta bantuan, walaupun dirinya sendiri sedang sibuk. Dia selalu ada untuk sahabatnya. Satu yang Sinta tidak suka dari sosok Rafiq, yaitu pelupa. Akan tetapi, hal tersebut tak membuat Sinta membencinya. Bagi Sinta, seorang sahabat harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan sahabatnya. Sehingga bisa saling melengkapi satu sama lain. Sinta mempunyai kepribadian agak tertutup, akan tetapi jika dengan Rafiq, dia akan bercerita apapun itu yang dianggapnya layak untuk diceritakan. Tanpa sepengetahuan Rafiq, Sinta menyimpan sebuah rasa yang lebih dari seorang sahabat. Namun, Sinta harus memendam rasa itu, karena baginya sekarang dia harus fokus pada kuliah dan kegiatan kampusnya. Jika jodoh, sejauh apapun akan dipertemukan, dan jika tidak, sedekat apapun tak akan bersatu. Kalimat itu selalu dia tanamkan pada dirinya. Pada akhirnya, Sinta dan Rafiq wisuda bersama. Setelah wisuda, Sinta pulang ke kampung halamannya. Sedangkan Rafiq pulang ke rumah neneknya yang tidak jauh dari rumah Sinta. Sinta baru mengetahui jika Rafiq mempunyai seorang nenek yang tempat tinggalnya di desa sebelah, masih satu kecamatan dengan Sinta. Sehingga mereka sering menghabiskan waktu untuk menikmati senja bersama di sawah. Keesokan harinya setelah sholat asar, seperti biasa, Sinta pergi ke sawah untuk menikmati senja. Namun, sore itu dia tidak menemukan sahabatnya. Sinta mulai cemas dan kesal, tampak dari raut wajahnya. Kemana sih Rafiq? Apakah dia lupa dengan janjinya? Apakah dia sakit? Kebiasaan nih, si Rafiq enggak ngasih kabar. Sembari menunggu Rafiq, Sinta menulis artikel. Tidak lama, handphone Sinta berdering. Sinta melihat layar handphonenya. Ternyata Rafiq menelponnya. Sinta buru-buru mengangkatnya. Ternyata Rafiq memberi kabar kepada Sinta jika dia harus pulang ke rumah karena kakaknya memberitahu jika di sekolah tempat dia mengajar memerlukan guru yang sesuai dengan jurusan yang Rafiq ambil semasa kuliah. Rafiq memberitahu pula jika ia akan dijodohkan dengan anak teman ayahnya. Mendengar perkataan Rafiq,
Hati Sinta terasa teriris. Akan tetapi, sebagai seorang sahabat, Sinta harus mendukung dan selalu mendoakan yang terbaik untuk Rafiq. Maaf Sin, kali ini aku nggak bisa nemenin kamu menikmati senja. Itu kata-kata terakhir dari Rafiq sebelum menutup teleponnya. Sinta merupakan seorang guru honorer di sekolah negeri di kecamatan tempat tinggalnya. Harapannya untuk satu tempat mengajar dengan Rafiq sirna. Akan tetapi, Sinta berusaha bangkit dan selalu semangat menjalani kesehariannya. Selain mengajar di sekolah, Sinta juga mengajar les privat di rumahnya dan selalu meluangkan waktunya untuk menulis. Beberapa tulisannya berupa puisi dan artikel dimuat pada beberapa media online maupun cetak, daerah hingga nasional. Satu tahun berlalu. Seperti biasa, Sinta pergi ke sawah. Sembari membawa buku diarinya. Kali ini, dia akan membantu petani untuk memanen padi terlebih dahulu. Karena padi-padinya sudah menguning dan merunduk. Tandanya waktu panen telah tiba. Setelah selesai membantu, Sinta duduk di gubuk. Dia mulai menulis di buku diarinya. Mulai menceritakan hal yang dialaminya hari ini. Tiba-tiba, dia teringat dengan Rafiq. 1 tahun berlalu, sejak kepergian Rafiq, tetapi dia enggak pernah memberiku kabar. Apa kabar dia? Apa dia sudah nikah? Namun, apa mungkin dia nikah tanpa memberitahuku? Setidaknya dia menelponku. Gumam Sinta, mengingat kebersamaan yang dilalui dengan Rafiq. Tanpa sadar, mata Sinta mulai berkaca-kaca. Mungkin namamu pernah aku sebut dalam doaku, tetapi mungkin ada dia yang juga menyebut namamu dalam doanya. Mungkin engkau ditakdirkan untuk menjadi sahabatku, bukan untuk menjadi pendamping hidupku. Jika ini memang takdirku, maka aku harus menerima kenyataan ini dengan ikhlas. Seharusnya aku sadar siapa aku. Tidak sepatutnya aku menyukai sahabatku sendiri. Air mata Sinta mengucur deras membasahi pipi hingga ia tidak mampu membendungnya. Sinta kini harus benar-benar ikhlas dengan apa yang terjadi pada dirinya. Tanpa Sinta sadari, ada sepasang mata yang memperhatikannya beberapa menit yang lalu, tak jauh dari tempat dia duduk. Kamu kenapa? Kamu kenapa, Sin? Tanya orang tersebut. Suara itu seperti tidak asing. Benarkah itu dia? Ngapain dia di sini? Oh, mungkin dia membawa sebuah undangan pernikahan untukku. Gumam Sinta dengan penuh tanda tanya. Kemudian dia menoleh ke arah sumber suara. Alangkah terkejutnya Sinta tatkala melihat siapa yang berada di depan matanya. Rafiq, ucap Sinta dengan terbata-bata. Rafiq tersenyum. Kenapa kamu menangis? Kenapa kamu gak jujur sama aku? Tanya Rafiq pada Sinta dengan wajah yang datar. Namun tidak dijawab oleh Sinta. Dia masih terisak dalam tangisnya. Ayo pulang, ntar lagi maghrib. Orang tua kita tengah menunggu di rumah.
tambah Rafiq sembari bercusuri sawah. Orang tua kita. Tanya Sinta sambil berjalan di belakang Rafiq. Iya, bener Sin. Rafiq menghentikan langkahnya sembari tersenyum. Aku datang ke sini bersama orang tuaku. Tadi malam sampai ke rumah nenekku. Setelah sholat asar tadi, aku langsung ke rumahmu. Dan hanya ada orang tuamu. Tadi aku ingin memberi surprise. Jadi, aku gak ngasih tahu kamu dulu. Dan orang tuamu bilang kalau kamu di sawah. Jadi aku susul ke sini. Oh iya, aku bawain makanan kesukaan kamu tuh. Aku ke rumahmu karena aku ingin ngomongin sesuatu. Aku ingin kamu selalu ada di sisiku. Aku ingin jadi sahabat sehidup sesurgu. Aku ingin kamu mendampingiku selamanya. Apa kamu bersedia? Benarkah dia ingin melamarku? Gumam Sinta. Hatinya begitu semeringah. Tetapi dia tidak ingin Rafiq mengetahuinya. Lalu, bagaimana dengan perjodohanmu? Tanya Sinta dengan penasaran. Rafiq tersenyum kemudian menjawab, aku memang dijodohkan, tapi aku gak tertarik padanya. Dan orang tuaku pun menyerahkan semua keputusan padaku. Kemudian aku meminta izin pada orang tuaku untuk melamarmu. Dan kurang lebih setahun ini, aku telah mempersiapkan semuanya untuk acara kita. Rafiq menjelaskan. Kemudian, meneruskan perjalanannya menuju rumah Sinta. Diam-diam dia tahu jika Sinta juga menyimpan rasa yang sama dengannya. Sinta hanya diam sambil terus berjalan di belakang Rafiq. Tanpa disadari, rinai air matanya membasahi pipinya yang memerah bak buah delima. Sinta kurang tahu pasti apa yang dia rasakan saat ini. Senang atau terharu. Dia tidak pernah menyangka jika sahabatnya akan ke rumahnya untuk melamarnya. Nama yang pernah Sinta sebut tatkala memanjatkan doa di sepertiga malam, kini telah berada di depan matanya. Sinta sangat bersyukur dan tak berhenti memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya. Sinta menyadari semua yang terjadi ini atas kehendaknya. Kalau aku yang ada di posisi Sinta, aku bersyukur banget bisa nikah dengan orang yang benar-benar aku kenal, baik buruknya, tapi pernikahan bagiku lebih dari itu. Ini tuh lebih dari sekedar menyatukan dua insan. Pernikahan adalah pilihan yang sangat berat menurutku. Memikirkan maunya diri kita sendiri aja, kita kadang ngerasa kesulitan. Apalagi ditambah satu orang lagi yang harus kita pikirin maunya apa.
Jadi, bagi aku, orang yang memilih memantapkan hati untuk satu orang dalam sebuah ikatan pernikahan adalah orang-orang yang berusaha keras menurunkan egonya. Bukan untuk 1 atau 2 tahun, tapi sampai nanti. Semoga aku, kamu, dan kita semua bisa menurunkan ego kita ya. And one day, the happy day we've been waiting for will come just in time. Sweater that you gave me turned to crumbs. We used to be like paradise. Now why the hell are chosen so tragically? Should I be rehoused? Why do we call this love? Karya ini adalah sebuah bentuk kolaborasi antara 3 penulis dan 1 penyanyi, yang melahirkan sebuah karya yang dikemas menjadi trilogi cerita tentang mengikhlaskan, atau trilogi CTM yang dapat kalian temukan di channel YouTube Kinada Production. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam hangat dari Kinada. It's